Cilok mengedon. Nanti ibu menangis juga sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sia Podcast SMK Sia Palembang. Nah, semuanya Sia lovers kita kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kak Nurul Fatona. Ini adalah angkatan tahun kemarin yang baru tamat atau baru lulus. Kita hari ini akan tanya-tanya banyak dengan Kak Nurul ini ya. Oke, Kak Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, seperti biasa berat badan ibu nambah nih kayaknya. Oke, Kak Nurul, hari ini kita akan banyak tanya-tanya dengan Kak Nurul kurang lebih 6 jam. Ya, oke. Oke ya. Oke, Kak Nurul, sekarang kegiatannya apa nih? Kalau sekarang lagi kerja, Bu. Kerja, alhamdulillah sudah kerja ya. Di mana Kak Nurul kerjanya? Di Apotik Sehat Bersama. Oh, apotek yang depan rumah sakit. Iya. Muhammad Hussein ya. Betul. Oh, alhamdulillah. Kan dulu sekarang kan sudah kerja, belum dapat ijazah ya? Belum. Tapi SKL dulu kan ya. Iya, SKL Nah, dapat. rasanya gimana Kak Nurul? Aku ini belum dapat ijazah loh, tapi kok sudah kerja. Senang nggak kira-kira gitu? Jelas, Bu, senang. Senang, Bu. Kapan lagi gitu kan lah bisa kerja tapi ijazah belum dapat. Terus kira-kira Kak Nurul kan dulu di SMK ini kan banyak sekali kan kegiatannya. Kira-kira yang dari SMK sampai dengan Kak Nurul nih kerja, hal apa yang masih dipakai atau diterapkan di tempat pegawai dari SMK tuh? Kalau dari SMK itu kan kedisiplinan tuh yang utama. Jadi entah itu disiplin waktu, disiplin yang lain lah, pokoknya itu tetap dibawa sampai sekarang. Telat gitu ya. Terus juga kejujuran. Ibadah juga, apalagi di SMK itu tuh waktu tuh kalau ibadah tuh harus utama. Pokoknya kalian harus sholat gitu kan. Kayak ibu kita. Sholat. Sholat duha, kemudian sholat zuhur, nah kelilingan. Nah, sekarang masih selalu diterapkan ya. Ya, alhamdulillah, ibu sebagai guru, walaupun bukan guru ismuga, tapi ibu sangat bangga juga. Berarti apa yang diterapkan di SMK masih diterapkan juga di tempat kerja gitu Kak Nurul ya. Terus apa yang dikangenin dari SMK nih? Kalau dari SMK itu yang dikangenin tuh ya Cilok mengedon. Aduh, cilok mengedon mau dikangenin. Terus apalah kira-kira dari segi gurunya atau misalkan dari segi kegiatannya yang kira-kira kalau mau praktek itu ibu dulu setiap pergantian jam, cepet pakai ini. Iya, betul. Coba ceritain dulu Kak Nurul. Kalau misalnya pas sekolah kemarin tuh guru-gurunya kan lemah, Bu, ngajarnya cak mana itu. Terus juga pas praktek itu betul, dan kalau misalnya waktu sebelum praktek tuh pasti langsung bercigat kalau cepet-cepet kan, ganti jas lab, ganti yang lain, terus juga bawa jurnal. Udah itu juga. Terus apa ya? Tapi sampai sekarang masih dipakai di tempat kerja kan, itu memang hal terpenting ya. Kita nih bukan kita harus mengharuskan siswa cepet itu tidak sebenarnya, karena itu kan hubungan dengan disiplin ketepatan waktu ya pastinya Kak Nurul ya. Kalau gurunya siapa yang paling dikangenin? Bu Diana. Selain Ibu Diana karena guru tahfiz ya. Iya, alhamdulillah. Iya benar sekali. Di SMK ini memang ada tahfiz. Tahfiz itu memang diutamakan. Memang sebagian siswa itu senang karena apa? Di sekolah atau di rumah itu kan kurang ya kadang mengajar. Jadi di sini memang diajarkan. Cerita dulu tentang tahfiz. Boleh keunggulan SMK itu ada tahfiznya juga. Iya. Coba Kak Nurul. Apa ya, Bu? Kalau tahfiz itu kan kami tuh bukan cuma sekedar ngapal-ngapal tapi diajarin juga tajwidnya, panjang pendeknya gitu. Kalau misal ngaji itu yang benar kayak mana. Iya, itu, Bu. Terus kalau belajar kejuruan? Apanya? Nah, banyak kejuruan kan, misalkan di lab ada siapa saja, terus memang menimbang ini masih dipakai kan sampai sekarang di tempat kerja. Coba ceritain sedikit, jadi apa yang diingat belajar di SMK, di lab, dan masih dipakai sekarang di tempat kerja itu apa aja? Kalau misalnya kejuruan, agak serius nih ngomong nih. Iya. Kalau misalnya kejuruan tuh yang paling dipakai tuh ya perhitungan dosis sih. Dosis. Soalnya kita kan nggak ngasih obat, itu bukan sekedar ngasih obat baik, tapi dihitung dulu biar sesuai sama yang nak dikasih tadi apa. Oke. Nah, kemudian selain itu Kak Nurul, ini banyak sebenarnya yang mau Ibu tanya nih, saking banyaknya bingung apa yang mau ditanya nih kira-kira.
Oh ya, satu lagi Kak Nurul, coba ya kalau seandainya nih dari Kak Nurul awal masuk di SMK Syekh Palembang, kenangan tuh dari Fortasi, ya kan dulu kan Fortasi dulu ya, dari mulai dari Fortasi, punya kawan baru kan otomatis sampai dengan mau lulus itu apa saja, boleh tidak diceritain secara singkat atau hal-hal yang menjadi kenangan yang indah, kenangan indah ya, Samson dong, Iya. boleh diceritain dulu. Kalau misalnya dari awalnya tuh Nurul kan ini tuh sekolah SMK ini kan karena disuruh tante waktu itu. Rumah Nurul jauh Bu dari sekolah ini. Jadi Di mana rumah Nurul ya? di depan TPRI. Oh jauh banget. Jadi Nurul tuh di sini tuh waktu masuk pertama kali tuh kate kawannya. Ya benar-benar ada kawan. Jadi mulai dari awal lagi sosialisasinya tuh kan. Tapi alhamdulillah banyak sih ketemu kawan-kawan baik di sini. Terus kalau apa tuh banyak sih kenangan-kenangan tuh kayak misalnya pas UKK apalagi itu tuh berkesannya soalnya kami tuh di prank. Hah? Di prank? Siapa yang ngeprank nih? Siapa yang ngeprank Kak Nurul dan kawan-kawan? Coba siapa Kak Nurul? Guru-gurunya. Tapi itu membuat kenangan yang di memori itu selalu terekam kalau seperti itu. Karena memang ibu saja dulu pas masih SMA ada yang terekam kan, yang pasti itu kenangan apa yang menjadi kenangan kita tuh memang benar-benar pengen balik kadang tuh ke masa lalu yang itu. Coba ceritain. Ya pas UKK itu kan kami tuh benar-benar belajar nih waktu itu karena fokusnya ke situ ke UKK. Nah terus pas di akhir tuh kami tuh diomongin tidak lulus dan itu tuh nangis galau seangkatan nangis itu kan. Terus untungnya alhamdulillah ujung-ujungnya kami alhamdulillah lulus kan itu. Alhamdulillah ya. Terus apa lagi? Terus waktu itu kan pas nak praktek kan kami tidak boleh telat. Oh cerita Lovers ini lagi cerita Kak Nurul pernah hampir telat. Kita dengarkan apa? Waktu itu kami tuh prakteknya pagi kalau tidak salah Bu. Nah ada yang telat kawan kami tuh terus jadi karena kata Bu Guhar waktu itu Bu Guhar, iya Bu Guhar. Terus telat kan, kamu telat lari di lapangan dan ya kejadian Bu langsung lari di lapangan kami begitu. Langsung ya. Terus selain itu apa lagi? Ada nggak yang paling berkesan gitu? Yang pasti Nur tuh bangga sih bisa sekolah di sini soalnya Nur abis lulus tuh langsung bisa bergawe tanpa ijazah gitu kan, belum ada ijazah tapi bisa bergawe. Alhamdulillah di zaman sekarang Kak Nurul ya, memang susah kali mencari kerja, bukan ini ya. Jadi belum dapat pekerja, belum dapat ijazah tapi sudah bekerja dan gajinya alhamdulillah mencukupi Bu. Mencukupi, luar biasa. Lebih dari sekali. cukup sih sebenarnya. Lebih dari cukup. Nah, nanti bisa dipesankan untuk adik-adiknya ya pasti ya. Siapa ini? Nah, berarti ini metamorfosisnya Kak Nurul loh. Kita nyari-nyari, ya? Gak bisa dapet, bisa lah. Zaman sekarang kok nggak bisa ya, ada developer. Iya, dong ya. Jadi digital. Kak Nurul, ini Kak Nurul kecil ya? Iya, betul. Jadinya seperti ini. Nah, Kak Nurul, boleh nggak Ibu tanya-tanya sedikit? Boleh. Dari masa kecil ini ya, kira-kira hal apa sih yang pengen Kak Nurul ulang kalau bisa ke masa kecil ini? Hal apa atau apa gitu? Apa? Pengen balik ke masa kecil ya. Pengennya itu apa yang perlu diulang? Kalau itu harus aku seperti ini loh. Apa? Mungkin pas SD Bu. Pas SD. Apa pas SD? Kalau dulu tuh pas SD tuh aktif Bu, bisa dibilang banyak. Kan dulu galak ikut ekskul nari, terus juga ekskul puisi. Jadi dulu tuh mikirnya kayak coba kalau misalnya dulu tuh bener-bener ditekunin yang di bagian puisi atau yang itu tuh pasti bisa lebih bisa ada menangnya gitu ya. Ada pencapaian sekarang kan sudah ada pencapaian yang pastinya kan. Benar. Nah ini masih ini kira-kira Ibu Terawang nih yang ini umur berapa bulan gitu kan. Tuh ini pas SD kelas 4. Oh kelas 4 itu nari ya. Iya bukan, waktu itu Nur jadi MC. Oh jadi MC. Nah sudah bisa jadi MC sangat luar biasa. Itu kalau masa kecil Kak Nurul nih ya. Nah, kalau seandainya masa besar berarti seperti ini metamorfosisnya. Siapakah ini? Ayah. Kak Nurul boleh nggak? Nurul dan Ayah Dedi.
Sehat ayah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Nurul, boleh nggak satu atau berapa kata gitu untuk ayah itu apa yang terpenting? Loh, nggak boleh. Apa? Ya, kita ini kan kalau sudah memang besar, memang dituntut, memang harus dewasa dalam segala hal. Apa? Kira-kira sosok ayah? Kak Nurul, kira-kira satu kata untuk ayah apa? Satu kata. Hebat. Hebat, oke. Iya. Satu kata untuk ayah adalah hebat. Jadi Kak Nurul, kira-kira nih sosok ayah untuk Kak Nurul itu apa? Dimulai dari Kak Nurul sampai sekarang bisa bekerja itu, yang memotivasi, yang bisa menyemangati Kak Nurul, apa yang selalu ayah katakan dengan Kak Nurul? Apa ya? Banyak sih buat sebenarnya. Ya, satu saja, dua boleh, nggak apa-apa. Iya. Jangan lama kita. Apa tuh? Kan Nurul kan sekarang tuh belum bisa kuliah. Nggak apa-apa. Iya, Nanti jadi ya. ayah tuh selalu ngomong kayak gini, nggak apa-apa kita udah kuliah sekarang. Nurul tuh cari batu loncatan gitu. Bener. Dia pegawai sekarang kan. Nah, terus sekarang tuh fokuslah dulu pegawai biar apa tuh kita tuh sekali meloncat tuh 20 tuh apa tuh terlampaui gitu. Nah, istilahnya ya. iya. Jadi mas saya tuh cak ini kan lah pegawai sekarang, jadi lah sudah dapat pengalaman. Nah terus kalau seandainya nolak kuliah kan lebih itu lagi. Iya, lebih bisa lagi ya, oleh dari pengalaman-pengalaman itu benar sekali. Iya. Oleh memang benar pesan ayah Dedi tadi ya. Kalau seandainya itu adalah batu loncatan dulu, Iya, ya batu pastinya apa yang Kak Nurul dapat di SMK, Kak Nurul bisa terapkan di tempat kerja, dan Kak Nurul sangat bersyukur yang pastinya kan. Iya. Oke, ini adalah sosok ayah Kak Nurul ya, yang setiap hari antar jemput ke SMK. Iya, betul. Nah, luar biasa lagi. Oke, Kak Nurul, kira-kira nih pesan-pesan untuk adik-adiknya, untuk yang sekarang masih kelas 10 sampai kelas 12, boleh nggak kita kasih ke Celovers dulu? Boleh. Boleh. Jadi pesan dari kakak untuk adik-adik kelasnya itu tuh kalian tuh fokuslah belajar, karena itu tuh pasti bakalan berguna untuk kalian di depan lagi. Terus juga ibadah jangan putus, disiplin juga harus tetap. Terus untuk adik-adik kelas 9 yang masih bingung nak pilih SMA atau SMK, jangan ragu lagi. Iya betul, masuk SMK Asia. Banyak kok di SMK Asia ini jurusannya ada 4 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan farmasi, kedua ada jurusan kimia industri, ada jurusan DKV yang buat seneng desain gambar-gambar itu masuk DKV baik. Terus yang seneng komputer itu masuk RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi Kak Nurul sudah mengajak nih adik-adiknya nih yang lagi yang menyemangati kelas 10, 11, 12 supaya lebih disiplin lagi diterapkan Kak Nurul, karena bisa dipakai sampai kita bekerja ya, kemudian beribadah, kemudian fokus dalam bidang akademik, kemudian untuk anak-anak SMP yang masih bingung nih mau SMA atau SMK, jadi Kak Nurul saranin kemana? SMK Asia. Nah, ke SMK siapa Lembang? Oke Kak Nurul, masih ingat nggak moto kita kalau di SMK itu apa? Masih. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK Hebat. SMK bisa hebat. SMK siapa Lembang? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kak Nurul, jadi terima kasih sekali undangan atau dari beberapa list yang sudah ngelis nih, aku bu, ternyata jatuhlah di Kak Nurul dulu yang kami undang nih ya. Sebenarnya Ibu sangat bersyukur sekali juga Kak Nurul sudah bisa bergabung di SMK Aisyah Palembang dan sudah menjadi seorang alumni dan sekarang sudah bekerja. Sangat bangga sekali, belum mendapatkan ijazah. Kak Nurul ini sudah bekerja di apotik Sehat Bersama, apotik terbesar di kota Palembang ya, yang pastinya. Oke, baiklah, mungkin itu saja Celosia Podcast kali ini. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.